Ibu, inci-inci, tuan-tuan, puan-puan, seluruh jamaah, ibu bener dua orang yang ngomong. Kalau pengen barokah diridhoi Allah, disyafaati Rasulullah, hidup ini harus baik sekaligus benar, benar sekaligus baik. Ya baik, ya benar, ya benar, ya baik. Karena baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Ada baik tapi nggak benar, ada pula benar tapi nggak baik. Benar tapi nggak baik, menjengkelkan. Orang ditanya, dari mana mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ya emang bener, semua orang jalan itu ya dari ke belakang mau ke depan. Rumahnya mbak mana? Indonesia. Rumahnya mana? Orang tak gowo. Ya bener, kalau rumahnya di bawah itu bekengkeng. Itu bener tapi nggak baik karena menjengkelkan. Halo, halo. Ada pula baik tapi nggak bener, baca zikir, baca sholawat baik, tapi kalau membacanya di tengah perempatan jalan raya banyak kendaraan lalu lalang, nggak bener, setor nyawa itu namanya. Sedekah itu baik, tanyakan ke kiai siapapun, namanya sedekah itu baik. Punya onde-onde disedekahkan ke tetangga baik, tapi kalau cara ngasihnya dilemparkan ke wajahnya namanya nggak bener. Demikian pula adik-adik santri, jangan cuma baik tapi harus pinter, jangan cuma bener tapi harus pinter. Pinter saja kalau nggak bener bahaya. Kata orang Jawa, pinter nek ora bener keblinger. Kaya era mudeng kok dijak ngomong. Bener kalau nggak pinter lucu. Ada loh pinter tapi nggak bener, ada. Sekolahnya pinter, ngajinya pinter, seluruh ustadz-ustadznya mengakui kepinterannya, kiainya, bunyainya sepakat dengan kepinterannya. Kalau lagi ujian nilainya bagus-bagus semua. Ujian nahwu sorof nilainya 9, ujian fikih tauhid nilainya 9, matematika bahasa Inggris nilainya 9, Quran hadis nilainya 9, akidah akhlak nilainya 9. Tapi sholat subuhnya jam 9. Ada apa enggak? Ada. Ini anaknya datang kok pakai jilbab warna merah. Jadi kalau subuh itu lafadznya niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Pinter tapi enggak benar. Ada yang benar tapi enggak pinter. Kehilangan motor diparkir hilang, dicuri orang, enggak lapor polisi, dia enggak sedih, malah senyum-senyum, seneng. Temennya heran, mas sepeda motor hilang kok nggak lapor polisi, kok malah seneng. Ya alhamdulillah aku seneng, biasanya tiap saat tak naiki nggak hilang, ini hilangnya kok pas nggak saya naiki. Coba umpama hilangnya pas saya naiki, saya kan ikut hilang. Ini bener tapi on. Engko bapak-bapak kehilangan bojo barang ngono, alhamdulillah bojoku hilangnya pas ora tak tumpaki. Karena hilangnya pas tak tumpaki aku rak katut hilang pisan. Ini bener tapi on. Nah, supaya bisa menjadi baik, bener baik. Halo, pinter bener juga pinter. Sorry ya, pinter kalau nggak bener berpotensi ngerusak. Maaf, yang merusak tatanan bukan orang bodoh tapi orang pinter. Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter yang nggak bener. Kalau orang bodoh pengen tapi nggak tahu caranya. Orang pinter yang nggak benar. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan.
Sing ngrusak alas iki dudu kethek, tapi wong-wong pinter sing akhlake luwih bejat tinimbang. Zaman ngomong kethek kok karo nyawang aku. Wong manis sing ngene kok dikethek-kethekne. Agar kita diridhoi Allah, pinter dan bener, bener dan pinter, baik dan bener, bener dan baik, dikasih contoh sama Allah. Contoh teladan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu disebut uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Apa saja asal sesuai dengan teladan Rasulullah pasti baik dan benar, pasti benar sekaligus baik. Sekarang gimana cara kita mencontohnya? Sementara kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, nggak pernah melihat Rasulullah, kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, betul? Allah ya Karim, kok nggak semangat ya? Telat. Contoh sederhana, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Kalau memang ini diterapkan sesuai dengan letter, lafaz dan kalimatnya, hanya orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah saja yang bisa mengerjakan sholat. Orang-orang yang tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat berarti nggak bisa melakukan sholat. Wong perintahnya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Dengan demikian warga Saba'au semuanya nggak mungkin bisa sholat. Wong nggak pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat langsung kok, betul? Tapi nyatanya warga Saba'au, warga bandar pedada peperut pedada peperut lutut pesikil, masa pedada? Nyatanya warga bandar pedada sholat semua. Ayo coba saya nanya, adik-adik juga ikut jawab yang kompak. Di bandar pedada sini sholat subuh sampai sekarang masih 2 rakaat? Oh masih, ya masih. Terus sholat maghrib kabarnya gimana? Masih 3 rakaat? Oh barangkali harga-harga mahal terus rakaat sholatnya dikurangi. Tetap kan? Coba ibu bapak adik-adik sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Kapan ketemunya? Kapan ngelihatnya Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Ketemu nggak pernah, ngelihat juga enggak. Mencontoh Al-Quran, coba sebutkan dalam Al-Quran juz berapa, surat apa, ayat berapa yang menerangkan kalau subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Nggak ada. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia sholat subuhnya sama 2 rakaat, sholat maghribnya sama 3 rakaat. Mencontoh siapa? Yang mencontoh Rasulullah, tapi nggak langsung, ada perantaranya yang mengantarkan ilmunya Rasulullah sampai ke kita. Siapa mereka? Para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, guru-guru ngaji. Ya wes pada meneng. Ilmu itu ibarat air, Allah adalah sumbernya, Rasulullah pompa airnya, sedangkan para ulama pipa-pipanya, pralon-pralonnya. Lo pipa pralon itu kelihatannya gelimbang-gelimbung saja, padahal itu kerja nganter air kemana-mana. Maka jangan pernah meremehkan pipa, jangan pernah meremehkan pralon. Siapa meremehkan pipa pralon, alamat gak kebagian air.
Rasulullah itu hidupnya di Makkah, di Madinah, tapi ilmunya kok bisa sampai Sabau. Ada yang nganter, siapa? Para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Maka siapa yang meremehkan ulama, meremehkan kiai, guru-guru ngaji, alamat gak akan kebagian ilmu. Betul? Coba, kalau bukan dari guru ngaji, dari siapa kita kenal Islam? Bapak Ibu, kenal iman dari siapa? Dari guru ngaji. Semangat dong sayang. Ibu bapak jamaah tahu halal haram siapa yang ngajari? Kurang semangat. Ngerti najis suci siapa yang ngajari? Bisa wudhu, bisa sholat siapa yang ngajari? Bapak dan ibu adik-adik bisa baca Quran lancar siapa yang ngajari? Guru ngaji. Coba gak ingat apa dulu pertama kali menghafal huruf hijaiyah? Alif ba ta ta jim ha kha tandang rusa dal dal ra za sin shin shad dot ta ta ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Terus diharokati alif fathah a alif kasra i alif dhamma u ba fathah ba ba kasra bi ba dhamma bu ta fathah ta ta kasra ti ta dhamma tu kaf fathah ka kaf kasroh ki kaf domaku mem fathah ma ta fathah ta mem domahmu matamu dewe. Itu kan guru ngaji yang ngajari. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah love ya domahyu. I love you too. Love you semuanya. I love you. Kalau mau tuwek bales yang muda-muda saja. Ngapain udah tua gini? Nyawa tak balik nih sing tuwek. Sekali lagi yang kenceng. Alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasroh mis yang domah you. Sama kok aku juga kangen sama kamu. Betapa hari ini saya sangat berbahagia kalau boleh diungkapkan tinggi terbang burung kenari, bulunya indah berwarna-warni. Saya senang datang kemari, warganya ramah dan baik hati. Tapi yang tepuk tangan itu jahat. Kirain jamaah udah banyak lupa sama aku. Kan sekarang banyak gus-gus bermunculan, ustadz-ustadz bermunculan. Kirain kamu udah berpindah ke lain hati. Sungguh aku nggak nyangka kalau kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya, tambah sayang sama kamu. Sopo ngomong endelim. Ini yang ditunggu ibu-ibu itu ya endelnya itu. Tanpa guru ngaji, tanpa ustadz, tanpa kiai, kita nggak akan kenal agama. Maka tolong perhatikan, kalau pengen Islam tetap jaya, ahlu sunnah wal jamaah tetap istiqomah. Kalau pengen anak keturunan kita, anak-anak cucu kita kenal agama dengan baik dan benar, tolong guru-guru ngaji dihargai, kiai-kiai, ulama-ulama dihargai. Kalau nggak percaya, bangun masjid segede-gedenya, tapi guru-guru ngaji jangan dihargai. Pasti masjid itu sepi, betul? Sekarang aja udah mulai banyak masjid-masjid yang sepi, termasuk masjid di Bandar Pedada. Iyalah, nggak percaya, besok subuh Masjid Bandar Pedada subuh saya yakin akeh cagae timbang wonge. Jadi sekarang banyak orang bangun masjid itu kebesaran, jadi masjidnya gede banget, jamaahnya sedikit, akeh bangunan masjid kegeden, akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa nek lodok wira penak sing ngepres nek ngepresi piye ya model. Loh, Bapak Mas pakai peci, pakai kopiah lodok, nggak enak.
pakai sendal lodok, nggak enak. Ibu pakai BH lodok, brosot. Enak yang ngepres. Masjid itu lebih bagus yang ngepres. Udah, halo. Ini yang dimaksud adalah al ulama yang warasatul. Ya Allah, nggak nyaut. Cantik on. Al ulama warasatul ambiya. Ulama sebagai pewaris para nabi. Ini ulama yang beneran. Hati-hati ya. Akhir-akhir ini banyak ulama-ulamaan. Gayanya kayak ulama padahal sesungguhnya bukan. Tampilannya kayak kiai padahal sejatinya bukan. Modelnya kayak ustadz padahal aslinya bukan ustadz. Kalau ustadz pakai zal, ustadz itu guru pengajar. Lah dia itu ustadz, urusan yang ketat-ketat. Kalau ustazah, kiai, bunyai, ulama itu kapasitas keilmuan, kapasitas ibadah, kapasitas akhlaknya terjamin. Mondoknya jelas dari pesantren mana, gurunya siapa, kiainya siapa. Dia di pesantren juga lama, ada riyadhahnya, ada tirakatnya, belajar berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Ibarat nahu urut, mulai awamil Jurjani, nahu wadih, jurumiyah, imriti, mutamimah, alfiyah ibnu Malik, naik ibnu Atil. Ibarat belajar fikih urut, mulai fikih wadih, Mabadah fikih juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 27, juz 96. Belum sampai situ ya. Juz 169. Terus naik lagi belajar Kasyifatus Saja, Safinatun Najah, belajar Fathul Qorib, naik Fathul Mu'in, naik Fathul Wahab. Runtut. Itu ulama beneran. Kalau ulama-ulamaan, ustad-ustadan, itu kitabnya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikohnya torikoh internetiyah. Hati-hati ustadz-ustadz karbitan model kayak gitu. Kapasitas keilmuannya jelas diragukan, nasab dan jalur keilmuannya jelas diragukan. Gurunya siapa nggak jelas, kiainya siapa nggak jelas. Maka hati-hati adik-adik kalau pilih guru, pilihlah ustadz kanan, jangan ustadz kiri. Ustadz kanan itu artinya bisa baca dari arah kanan, baca kitab kuning dari arah kanan, baca Quran dari arah kanan, baca tafsir dari arah kanan. Betul? Hati-hati dengan ustadz kiri, dia nggak bisa baca dari kanan, bacanya dari kiri, terjemahan. Kalau nggak gitu googling. Hati-hati, sekarang mulai marak bermunculan. Jangan asal jidatnya hitam, jangan asal jenggotnya panjang, jangan asal jubahan, jangan asal surbannya gede kayak Batman. Yang gue paham boran tidak ngomong. Dah, ringkes-ringkes saja. Kalau ya nggak apa-apa, lama dikit, tapi tolong yang nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Nggak nyumbang cerewet. Ulama yang warasatul ambiya, pewarisnya Nabi. Berarti Nabi bisa diwarisi, ya. Apanya yang diwarisi? Yang jelas bukan harta, bukan kekayaan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuratsu ma taraknahu shadaqah. Nah, itu kok manggut-manggut ini ngerti artinya? Enggak ngerti artinya kok ngene-ngene, malah bingung nih aku. Kami para nabi itu tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan kekayaan.
maka yang diwarisi adalah peranan-peranan dan perjuangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena diwarisi peranannya, maka Allah mengutus Nabi itu dari jenis basyarun, manusia, supaya mudah dicontoh dan diikuti. Andaikan Nabi yang diutus itu malaikat, saya yakin warga Bandar Pedada, warga Sabah Aus susah, warga Sabah susah mengikutinya. Halo. Kalau Nabi yang diutus itu dari jenis malaikat, warga Bandar Pedada, warga Sabah pasti susah mengikutinya. Halo. Karena nggak sejenis, gimana nyontohnya, gimana ngikutinya, susah. Sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya manusia, gampang nyontohnya, enak ngikutinya. Coba misalnya sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya malaikat Jibril, remuk. Sholat jamaah Isya yang jadi imam malaikat Jibril, rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali, rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Malaikat nggak ada capek. Malaikat itu orang duwe kesel, Pak. Sama tahu betul malaikat Mikael pijet urut, nggak ada capek. Kayak ini tabligh akbar, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia, nyambung, cocok, enak. Misalnya jamaah kayak gini manusia, penceramahnya malaikat Israel, bubar. Nabi Muhammad itu manusia, ya makan, ya minum, ya lapar, ya haus, ya tidur, ya sehat, ya pernah sakit, manusia. Nabi Muhammad ya kerja, dagang. Nabi Muhammad ya nikah, punya istri, punya putra putri, manusia. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit, utang, gak nyolong. Makanya warga Bandar Pedada yang utangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Tetap diakui jadi umatnya Nabi Muhammad, cuma tukang utang. Halo, bisa dilanjut? Oke. Kalimat dari cita rasa kemanusiaan Nabi Muhammad tergambar dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah utusan, bukan Tuhan. Afa mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Apakah jika seandainya Muhammad mati atau terbunuh, maka kalian akan kembali berpaling menjadi kafir? Coba perhatikan, nggak ada jaminan kalau Nabi Muhammad hidup selamanya. Beliau juga mati. Semua nabi mati. Nabi Zakaria matinya digergaji, Nabi Yahya malah matinya digantung. Kecuali ada riwayat yang menyebutkan 4 nabi yang sampai sekarang masih hidup nunggu kiamat. Siapa saja? 1, Nabi Ilyas diserai menjaga keamanan darat, jadi kepala staf angkatan darat, Nabi Ilyas. 2, Nabi Khidir diserai menjaga keamanan laut, jadi Nabi Khidir itu kepala staf angkatan laut. 3, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, ini kepala staf angkatan udara. 4, Nabi Idris alaihissalam pengen mencicipi kematian, dicabut nyawanya sama Israel, minta ditunjukkan neraka, semaput
apa bahasa Inggrisnya ya, si Mahfud itu, the kelenger, pingsan beberapa kali, tidak kuat, kemudian minta ditunjukkan surga. Begitu ngelihat dan ngerasakan nikmatnya surga, nggak mau balik ke dunia. Sampai sekarang Nabi Idris masih di sana, nganggur, enggak, dikasih tugas sama Allah menjahit pakaian ahli surga. Nabi Idris di surga itu jahit, terus jahit pakaiannya ahli surga. Punya aku udah jadi, wes bar diukur, gonmu romono bahane, daftar antri dulu. Selain itu semua nabi wafat. Aukutila, atau seandainya Nabi Muhammad terbunuh, ini artinya apa? Gak ada jaminan kalau Nabi Muhammad kebal senjata. Nabi dakwah di Taif dilempar batu sama orang-orang kafir, berdarah-darah, luka, pelipis Rasulullah bendol, giginya pecah, darah bercucuran. Makanya kalau ada orang bandar pedada kena lempar batu kok bendol getien, itu jelas umatnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang ada anak bandar pedada sini kena lempar batu sak kepel, kena sirai tayang, kepalanya nggak apa-apa, batunya yang pecah berkeping-keping, itu umatnya limbat. Terus mau dibilang Nabi kok nggak sakti, kalah sama keras sakti gitu. Jangan salah, loh, Nabi berarti nggak sakti, kalah sama keras sakti. Enggak bro, jangan salah. Woi, woi, itu tadi saya udah ngomong, Nabi Zakaria matinya digergaji, berarti nggak sakti. Emang dibikin gitu sama Allah. Siapa yang tidak mengakui kesaktian Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu? Jangankan manusia, setan aja, mana tadi setannya, takut sama Sayyidina Umar. Matinya kena tusuk, tembus, brus. Lagi ngimamin sholat jamaah subuh ditusuk sama Abu Lu'lu, terus kelimpruk. Sayyidina Umar itu, Sayyidina Utsman ibnu Affan sakti, matinya beliau dipenggal kepalanya, dus, lehernya maksudnya dibantah. Sayyidina Ali saktinya luar biasa, matinya juga kena tusuk, diracun. Ya wes podo menengin. Makanya adik-adik yang belajar silat, belajar jurus, jangan peletak-peletik ya, jangan melete ya. Itu loh. Maksudnya gitu, tetap rendah hati, semuanya Allah yang ngatur. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena cita rasa manusia itu, maka begitu Rasulullah wafat, para sahabat dengan percaya diri siap meneruskan estafet dan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam bisa sampai ke Sabau sini. Andaikan sifat basyariah, cita rasa manusia Nabi Muhammad itu nggak nampak, ya mungkin Islam nggak bisa sampai sini, nggak ada yang bisa meneruskan perjuangannya. Siapa yang mau nerusin? Nggak ada. Para jamaah rahimakumullah, maaf ya, jangan tersinggung. Yang ada di hadapan saya ini bukan orang Arab, bukan. Mambu Arab orang, Arab mambu ya orang. Tapi mendengar bahasa Arab kok nggak aneh, kok nggak asing. Ada orang doa pakai bahasa Arab, kita nggak heran, kita nggak asing, tetap amin amin amin. Cuma kalau doa kelamaan, doa kepanjangan, biasanya dirasani diomong kiyain dowo nih. Kadang karo anak-anak malah dibengok kok kul huwaile kesuwen, ojo dowo-dowo.
Makanya ada kiai doa kok terlalu lama, terlalu panjang, biasanya orang mandi. Soalnya sing amin orang ikhlas, yang amin itu jengkel. Halo, halo. Mendengar kumandang adzan, ya nggak aneh, padahal itu bahasa Arab. Allahu Akbar. Oh, santri sini itu kalau ada adzan itu jawabnya bah. Gak heran kok. Malah misalnya adzan kok dibikin coro Jawa misalnya. Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Ini speaker di masjidmu malah diantemi watu ambil wong. Coba, ada orang baca Al-Quran yang bahasa Arab, kita juga nggak heran, nggak aneh. Halo, padahal kita bukan orang Arab, yang datang ke kita pakai model Arab, nggak aneh kita. Anak kiai dongo, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, amin, amin. Padahal nggak ngerti artinya. Saya jadi ingat pernah diundang ceramah halal bihalal, yang undang itu komunitas penyanyi kafe. Ada 300-an orang, keren acaranya di night club, di klub malam. Klub malam itu bahasa Arabnya nurul dolam. Nur itu cahaya, dolam itu kegelapan, jadi biar pet. Nurul dolam. Jadi yang namanya penyanyi kafe, yang cowok pakaiannya biasa adik-adik, yang cewek Masya Allah menor, mingis, pakaiannya melefet, ngafret, mentengkek, belenok, katek mulus. Ujian berat dalam hidup saya. Lah gimana lagi, udah kadung di dalam saya. Saya kalau melihat kayak gitu, Masya Allah, saya selalu berzikir. Zikir saya, ya kadang astagfirullah, kadang alhamdulillah. Bawahan itu pakai rok, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Jadi roknya itu yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Separuh paha, cekak, duduknya gini. Roknya separuh ini, naik dikit Sidratul Muntaha. Ada yang ditutup pakai kipas, ada yang ditutup pakai handuk. Saya pokoknya diluk astagfirullah, ndanga alhamdulillah, diluk astagfirullah, ndanga. Saya berpikir, ya Allah, ini musibah apa barokah? Dilihat dosa, nggak dilihat kok manjer. Acara nyanyi 4 lagu, entah berapa, terus pembukaan MC, habis itu nyanyi lagi 3 lagu, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yono kiro ae ngundang santri toko Madrasatul Quran. Ya di sebelah kafe itu tempatnya, nekene rapayu. Terus nyanyi lagi 5 lagu, habis itu sambutan panitia. Nyanyi lagi 3 lagu, saya ceramah. Selesai ceramah, turun, disamperin sama panitia. Pak Ustadz, tolong sekalian dipimpin doanya. Saya jawab, saya kalau doa bahasa Arab nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa. Kira-kira mereka penyanyi-penyanyi itu ngerti apa enggak bahasa Arab saya? Saya doa pakai bahasa Arab itu loh, penyanyi-penyanyi itu ngerti artinya apa enggak? Ya enggak, tapi saya senang mereka enggak ngerti artinya. Sebab kalau mereka tahu artinya, ngamuk semua.
Wong aku bahasa Arab tak karang dhewe. Itu saya doa bahasa Arab itu, bahasa Jawanya gini, ya Allah Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan Gusti, penyanyi-penyanyi niku jenengan paringi rok sing landung Gusti. Mangke lek sampun gadah rok landung kok boten purun damel Gusti, saestu kula nyuwun dateng panjenengan, panjenengan damel sedaya bokonge gudiken Gusti. Itu mereka semua amin, 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 amin. Gudiken tenan kowe ya Allah. Lah nek bokonge gudiken burek kan ra payu. Itu lho. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang tamamul basyariyah, sempurna sifat kemanusiaannya sehingga mudah dicontoh dan diteladani. Begitu Nabi Muhammad wafat, Khulafaur Rasyidin tampil, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diteruskan Bani Umayyah, diteruskan Bani Abbasiyah, terus tampil melanjutkan perjuangan Islam. Halo, beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu sifat basyariahnya, cita rasa sebagai manusia, sifat kemanusiaannya nggak begitu tampak sehingga susah ditiru. Embor dikatekno kok. Nabi Isa itu susah ditiru. Karena apa? Sifat basyariahnya nggak begitu tampak, susah, nggak ada yang bisa nyontoh. Coba Nabi Muhammad gampang dicontoh. Kalau lapar kerja cari makan, itu Nabi Muhammad. Makanya warga Bandar Pedada kalau lapar kerja cari makan bisa nyontoh. Nabi Isa nggak kerja. Ayo siapa yang tahu apa pekerjaan Nabi Isa? Nggak ada cerita, nggak ada kisah Nabi Isa kerja, itu nggak ada. Nabi Isa itu pengen apa saja langsung minta ke Allah, langsung dikasih. Modelnya kayak simsalabim abracadabra. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu ya, dengerin tuh sayang. Pukul meja, pengen apa itu cukup pukul meja. Rawon, glodak, keluar rawon. Ini Nabi Isa. Ayam bawal, glodak, metu ayam bawal, ayam bawal. Ikan bawal, glodak, metu ikan bawale. Sambal pecel, glodak, metu sambal pecel. Ini Nabi Isa. Siapa yang bisa mencontoh? Ayo. Pengen makanan, minta makanan dari langit, itu Nabi Isa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Coba, ya Allah turunkan kepada kami makanan dari langit. Glodak turun. Siapa bisa mencontoh? Kalau Nabi Muhammad gampang dicontohnya, lapar kerja. Kita lapar kerja cari makan. Nabi Isa maaf, susah dicontoh. Lahirnya saja tanpa bapak, hanya punya ibu Siti Maryam, bapaknya nggak ada. Sopo iso nyontoh? Gak ada ono perawan omahe Bandar Pedada, nggak punya suami kok terus belending, hamil terus punya anak. Ditanya, suami kamu siapa? Kok kamu hamil, kok kamu punya anak, nggak punya suami kok? Aku kan mencontoh Siti Maryam. Itu anak gendeng. Halo. Kalau Nabi Muhammad ada bapaknya, ada ibunya, lahir dalam keadaan yatim, bisa dicontoh. Sekarang malah anak yatim itu di mana-mana disantuni kok, betul. Terlebih kalau bulan Muharram, di mana-mana santunan yatim. Anak-anak yatim dinaikkan panggung, kasih santunan. Dapat map, dapat amplop, dapat bingkisan. Seneng. Sampai ada anak kecil di bawah panggung, di panggung ibunya ngomong, Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku kok nggak dipanggil, Bu, nggak dapat bingkisan. Ibunya ngomong, yo takono bapakmu dewe. Aku yo wis pengen kok. Gara-gara bapakmu orang mati, we ora dipanggil. Nah, yo mbok kapan bapakmu nek mati?
Halo, dilanjut. Nah gini ya, kita ini disebut ummatan wasaton, umat tengah-tengah. Kita hidup di tengah-tengah antara dua ekstremisme. Ngerti pora dijak ngomong. Aku bingung ya ngomongnya orang yang nggak begitu cerdas itu gimana ya. Kita ini diantara ekstremisme Yahudi dan ekstremisme Nasrani. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedar contoh ya, kalau zaman Nabi Isa soan ke dalamnya kiai, silaturahim, soan ke rumah kiai zaman Nabi Isa itu nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh bawa oleh-oleh, haram hukumnya. Nggak boleh bawa gula, kopi, nggak boleh ngamplopi, nggak boleh ngasih duit. Ini aku nggak setuju, walaupun aku bukan umatnya Nabi Isa. Makanya kiai zaman Nabi Isa itu miskin-miskin semua, kan gak tahu entuk sowanan, melarat-melarat kabeh kiai. Nabi Isa sendiri melarat, rumah nggak punya, istri nggak punya, apalagi anak, pakaian ya cuma yang dikenakan saja. Makanya kiai zaman Nabi Isa itu melarat-melarat kabeh, miskin-miskin semua. Kalau zaman Nabi Musa sowan ke rumah kiai wajib bawa oleh-oleh, wajib bawa gula, kopi, buah-buahan, wajib ngasih amplopan. Nah ini aku setuju, meskipun aku bukan umatnya Nabi Musa. Makanya kiai zaman Nabi Musa kaya raya semua, sering dapat amplopan. Sampai ada mantan kiai yang mendirikan perusahaan-perusahaan besar, jadi orang terkaya sedunia, namanya Korun. Korun ini mantan kiai itu. Iya, mantan kiai jadi pengusaha. Itu saudara sepupunya Nabi Musa itu Korun, mantan kiai jadi pengusaha kaya raya, tapi akhirnya kafir. Hati-hati kiai-kiai gak usah aneh-aneh jadi pengusaha. Di kiai ini wis kiai yo kiai wae. Nggih, Suriah NU kemarin ngene melu nang gone perusahaan minyak terus prei. Dadi wong sugih mesti gak beres. Sekelas Kiai Korun yang begitu hebat, saudara sepupunya Nabi Musa saja gagal hidupnya gara-gara jadi pengusaha. Apa maneh kiai iki? Ayo coba kalau nggak percaya, habis jadi Suriah NU, alih profesi jadi pengusaha, hilang kiai ini, mesti hilang kiai ini. Apa mana kata duit, mobil mewah, duitnya akeh, dekat dengan wanita-wanita cantik. Zaman apa ya? Zaman Nabi Musa, kiai kaya-kaya semua, sering dapat amplopan. Maka harus hati-hati. Saya juga hati-hati. Saya itu kalau dapat amplopan, saya buang. Kan saya buang. Lah iya saya buang amplopnya. Terus jangan seudon, isinya tak kasih yatim piatu. Kan istri saya yatim piatu. Bapak ibunya udah meninggal. Enggak bener. Mungkin tahun 2013 saya pernah ke Siak. 2014 juga ada beberapa jadwal, 2015 juga ada. Waktu itu anak-anak yatim saya masih sedikit. Pesantren mungkin jumlah keseluruhan baru sekitar 200-an. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan panjenengan sekarang udah kurang lebih 1.500-an. Dan semuanya free, bebas biaya.
mondok gratis, makan gratis, kitab-kitab pelajaran ngaji sekolah diniyah semuanya gratis, seragam sekolah gratis, SPP gratis. Alhamdulillah. Yang 400 sekian yatim, ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Bukan cuma yang yatim saja yang gratis, semuanya gratis. Kalau yatim total sampai ujian, sampai LKS, sampai uang saku. Tapi kalau yang masih ada orang tua, LKS sama ujian bayar. Selain itu gratis semua. Sebenarnya bisa gratisin LKS, gratisin ujian, tapi kan kenaan wong tua nih. Mana diuncalno, kenaan. Ya kita berbagilah. Itu aja udah ringan banget orang tuanya. Dia cuman LKS sama ujian. Mondok aku yang bayarin, makan dikasih, kitab dibeliin, seragam sekolah dikasih, SPP gratis. Coba dari mana dananya? Yuk kayak gini-gini. Olehku teko ngene-ngene iki. Kok? Lah iyalah, saya mulai dulu ya kayak gini-gini. Gak ada berubah rumah saya ya seperti itu. Rumah saya itu dibanding asramanya santri jauh lebih baik asramanya santri. Kalau nggak percaya silakan silaturahim ke sana. Tapi gowo-gowo ojo nganggur. Lo kan sampean bukan umatnya Nabi Isa. Cukup, alhamdulillah. Hakikatnya yang nanggung biayanya Allah, wasilahnya melalui jamaah. Saya hanya maklar saja. Saya cuman penyalur. Allah yang mengkafil, Allah yang nanggung, wasilahnya jamaah. Saya cuma penyalur saja, sehingga saya sering nangis sendirian kadang-kadang, Bu. Ini orang-orang nganggap, oh Anwar Zahid itu luar biasa, hebat, 1.500 santri gratis semua, dia yang nanggung biayanya. Saya nangis, Bu. Nangisnya apa? Ya Allah, bukan saya yang nanggung biayanya, Engkau yang membiayai, wasilahnya jamaah. Saya ini cuma belantik, saya ini cuma maklar, perantara saja, tapi orang-orang menilai saya yang membiayai. Enggak ya Allah, malu. Bener, kok cukup? Cukup, nyangoni akeh-akeh. Nah kalau sampean undang ustaz, misalnya dikasih bisyarah banyak, terus untuk kepentingan pribadi saja nggak ada nilai perjuangannya, kan ya sayang dong. Makanya nih boleh ustaz yang model ngene iki. Gini loh Bu, ini adilnya Allah ya. Dulu waktu santri yang ikut saya itu masih sedikit, itu income-nya juga sedikit, Allah ngasih rezekinya sedikit karena yang ditanggung masih sedikit. Begitu santrinya bertambah banyak, income-nya, pemasukannya juga makin banyak. Makanya saya waktu santri masih 200 sama sekarang udah 1.500, nggak ada beda, sama. Bukan berarti 1.500 lebih berat daripada santri 200, enggak, sama. Kalau soal perekonomian mereka semua ada jatah rezekinya, gitu loh. Nah saya juga pengen kasih surprise, artinya gini, panitia Bandar Pedada sini nanti di akhirat kaget, di surga kaget, dikasih pahala sama Allah melalui malaikat. Ini Bapak, ini Ibu, pahala sampean. Kaget, loh ini pahala apaan ini? Pahala kok sebesar ini? Pahala seindah ini? Pahala senikmat ini? Pahala apa ini? Aku nggak pernah merasa melakukan amal ini. Ini pahala nyantuni, ini pahala membiayai anak yatim, ini pahala bikin pondok pesantren. Aku seumur hidup nggak punya pondok pesantren, aku nggak pernah membiayai anak-anak yatim. Akhirnya dijelaskan sama malaikat. Ingat nggak, dulu pernah ngundang Anwar Zahid di Bandar Pedada Sapau. Oh iya, Bandar Pedada Sapau pernah ngundang Anwar Zahid. Iya. Nah itu kan bisa kami. Nah itu duitnya dipakai untuk biayanya anak yatim, dipakai untuk bangun pesantren. Ini pahalanya Ibu. Masya Allah, malaikat seindah ini pahalanya. Panitia juga kaget, seindah ini, semegah ini pahalanya malaikat. Tahu kayak gitu, tak tambahi malaikat. Gak usah tepuk tangan, ra penting. Yang penting kita tambahannya kok. Loh, nggak percaya, di belakang saya ini ada mantan kepala desa. Dulu pernah undang saya, pakai baju putih sarung hitam. Itu mantan kepala desa.
tuh minta doa, minta didoakan. Waktu itu baru mau pencalonan. Alhamdulillah sekarang jadi anggota dewan. Soalnya nyangoni dia, eleng aku. Eleng. Iki engko lek nambahi insyaallah naik pangkatnya. Tapi nek ra nyangoni pretel jabatan. Mesti kena masalah bohong. Terserah, pilihan ada di tangan beliau. Kalau pengen langgeng, apalagi pengen naik level ya nambahi. Dulu berapa kok bisa jadi anggota dewan? Kalau pengen naik lagi harus naik. Ya harus nambah. Tapi kayak gak nambahi, bisa dibuktikan saksinya seluruh jamaah. Saya mencabut rekomnya beliau bisa kok. Beliau tahu ketua umumnya partainya beliau itu deket banget sama saya. Saran dan usulan saya selalu diperhatikan oleh ketua umumnya beliau. Kalau cuma nyutik makhluk model gini enteng banget. Demikian pula ada polisi yang pangkatnya baru inspektur 2, seret kuning 1 itu loh Bu, datang ke acara pengajian. Ya kita doakan bareng-bareng. Loh, saya ketemu lagi itu sudah inspektur 1, ketemu lagi udah AKP, Ajun Komisaris Polisi. Masya Allah cepet banget promosi jabatannya. Yuk nambahin, nambahin. Karena apa? Karena polisinya sadar ini para kiai, para ustadz yang membantu dan meringankan tugas Polri. Coba meredam masyarakat yang mau jahat, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Siapa yang membina moral umat? Siapa yang membina moral masyarakat? Siapa yang membaguskan akhlaknya umat? Sehingga yang mau nakal nggak jadi, yang mau jahat nggak jadi. Itu jasanya para kiai, jasanya para guru ngaji, jasanya para ulama, meringankan tugas Polri. Betul? Coba kalau nggak dibina kiai ulama, banyak yang jahat, banyak yang nakal. Kewalahan polisi, personilnya cuma berapa? Polsek Sabau itu anggotanya cuma berapa? Kewalahan yang membantu siapa? Para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji. Jasanya untuk umat besar, pembangunan jiwa. Tapi yo perhatiannya pemerintah kurang. Camat aja dapat mobil dinas, padahal jasanya nggak jelas. Maaf ya, izin Pak Camat, kalau tersinggung silahkan minggat. Jasanya nggak jelas. Coba apa jasanya camat? Beliau cuma tanda tangan sama stempel, eret cetok, eret cetok, gitu dapat mobil dinas. Nggak adil. Sementara kiai yang belusuan, perjuangan penuh capek dah karu-karuan, nggak ada mobil dinas. Itu yang bina mental masyarakat, bina mental umat kok. Kalau camat apa jasanya coba? Mungkin Pak Camat bisa menjelaskan jasanya apa. Kalau hitung-hitung kerja, lebih capek dan lebih berat kerjaan kepala desa daripada camat, betul? Karena kepala desa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Camat itu enak, tinggal stempel cetok, tanda tangan eret-eret cetok, eret-eret cetok. Dapat gaji tetap, tunjangan, mobil dinas, pekerjaan jelas, gaji jelas. Kiai, pekerjaan jelas, bayaran gak jelas. Ini sudah tak usulkan ke presiden. Jadi mobil-mobil dinas camat itu ditarik semua, alihkan ke kiai-kiai pemangku pondok pesantren. Camat tersinggung ya karuane maju sini. Hukum saya belum meninggalkan tempat ini. Entah lapor nonduran ya hilang jabatannya kok.
Kepala desa nih. Oh, neng kono kae. Kepala desa itu berat, resikonya, ada baiknya nggak pernah dibicarakan sama masyarakat, tapi ada keburukan dikit aja Pak Kades. Pak Kades harus siap-siap. Dikit aja keburukannya, umum sak kampung membicarakannya. Gitu loh, nyumbang 20.000 rame sak desa. Camat kok nyumbang 20.000. Misalnya ada orang warganya punya hajat, camat itu bumbuhe kok mek 20.000, rame sak desa. Camat medhit paling entute diwadahi botol. Kepala desa sorry. Kerjaannya berat, prestasi bagus, nggak pernah dilem, nggak pernah dipujang, nggak pernah dibahas. Tapi kalau ada kejelekannya dikit aja, rame sak kampung semua membicarakannya. Makanya saya nggak mau jadi kepala desa. Nanggung enak ini renes. Terus nanti misalnya ya ada bantuan dari pusat untuk keluarga miskin, maaf, terus penyaluran dan pembagiannya nggak adil, kepala desa yang kena sasaran. Misalnya itu bantuan kan untuk keluarga miskin, kepala desa udah ngasih instruksi ke perangkat desa, ke RT, RW, udah semua, tolong harus tepat sasaran, kasihkan ke keluarga miskin, diseleksi, dipilih keluarga yang benar-benar miskin, yang layak dan berhak dapat bantuan ini. Nah kadang bawahannya yang nakal, itu ada yang miskin bener, rumah jelek, nggak keramikan, nggak punya motor, nggak dapat bantuan. Tapi yang rumahnya tembok, serumah motornya 5, keramikan bagus, dapat bantuan. Diselidiki, diteliti, ujung-ujungnya itu kaya, rumahnya bagus, punya motor, kok dapat bantuan, ternyata keluarganya perangkat. Nah yang miskin tadi kok nggak dapat, nah memang dia nggak punya keluarga yang jadi perangkat. Nah ini Pak Kades, yang tepuk tangan ini wong melarat ora kebagian. Susah. Tuh kan kelihatan banget kalau makin sayang sama aku. Ibu, 2017 saya ke rumah beliau ya Pak, anggota ini, dewan ini. 2017 ya Bapak ya? Oh 15 malahan. Itu sampai 2019 apa ya? Saya belum punya akun apapun di media sosial sampai sekarang. Tapi kalau ibu mungkin kepengen mengikuti ceramah-ceramah saya, sekarang ada channel YouTube namanya Anza, channel KH Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Duh, katanya ngefans sama aku. Masa sih kalau kamu sayang sama aku, dengerin ceramah aku dari channel YouTube milik orang lain? Aku sendiri punya kok. Namanya Anza, channel KH Anwar Zahid. Subscribe ya. Loh. Lah iya promosi oke iya, daripada ibu bapak, encik, tuan, puan, jamaah salah channel, coba yang didengerin ceramahnya orang-orang Wahabi yang nggak jelas itu, tawasul syirik, ziarah kubur syirik, tahlilan bid'ah, yasinan haram, model itu memecah belah umat. Ayo, nggak mau nerima Pancasila, macem-macem, masyarakat terus guyub rukun, marah diporak-porandakan oleh mereka, dan itu bisa mencuci otakmu. Hati-hati. Anza channel beres. Halo. Apa? Jamnya diputar mundur. Udah. Nabi kita itu nabi paling keren. Kita harus bangga loh punya nabi paling keren. Sehingga kita umatnya juga menjadi umat paling keren. Nabi kita paling oke, sehingga kita menjadi umat yang paling oke. Ini insya Allah tahun depan kalau diundang lagi tak jelaskan. Pengen cepet ya iki kon ceramah.
lagi nyekel mic buyar kabeh jamaah. Halo, gini sayang, gini diantaranya gini ya, Nabi Muhammad itu Sayyidul Khalaik, ratune kabeh makhluk. Ini infak sedekahnya sudah. Ya wes, kalau sudah ya wes. Berarti waktunya untuk infak dipakai ngaji. Oke, keren jamaah, keren, top. Panitiane top, keren panitiane, canggih. Yang tepuk tangan tadi nggak ngisi loh padahal. Ngisi kok. Iya, sing kudu mireng iku ngisi tapi 2000. Duwe diuntel-untel pisan. Ngerti aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini dulu, tak urut dulu, masih sabar kan? Oke, nggak apa-apa, nanti kita tahu kok panjenengan belum sholat asar, jadi harus dikasih waktu untuk mengerjakan sholat asar nanti. Jangan sampai asarnya hilang gitu. Saya tahu, jadi masih 5 menit. Hah? 1 jam. Omahmu ndi, kok tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Tak ampiri tak ceritani dhewe. Genah kok. Kowe arep meloro wong. 2 jam. Iki aku ceramah, aku umumnya ceramah 1 jam 1,5. Aku kadang 2 jam wesan, sik kok nambah maneh 2 jam. Nek nyangoni lo piro. Wes ngene to rungokno. Sapa ngomong larang? Ya Allah, larang murah tergantung kualitas. Ngono lho, mosok lali rupa iki nggawa rega. Pengen murah ya iki kon ceramah. Gila ngisor salon iki lho kon ceramah. Murah iki. Yo karek kualitas e. Wes burungono. Semua nabi, semua rasul punya mukjizat. Nabi Muhammad juga punya mukjizat seperti itu, bahkan di atasnya. Nabi Musa itu punya tongkat, kalau dipukulkan ke batu cetet keluar air. Rasulullah nggak usah pakai tongkat, dari jemari Rasulullah memancar air. Ayo hebat mana? Kalau sekarang sampean nyari batu yang keluar air banyak, Sabaaum ada kok batu memancar air. Tapi kalau jari jemari tangan yang bisa memancarkan air, gak ada di dunia ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Ayo, hebat mana? Dan air yang memancar dari jari jemari Nabi, air yang paling utama. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang paling utama di jagat semesta ini adalah air yang memancar dari jemari Rasulullah. 1. Peringkat 2, air telaga Kausar. Peringkat ketiga, air sumur Zam-Zam. Peringkat keempat, air sungai Nil. Peringkat kelima, air sungai Furat. Peringkat ke 760.956.043 adalah air sungai Siak. Nabi Musa itu tongkatnya dipukulkan ke Laut Merah, jedet, terbelah jadi jalan. Laut Merah itu nggak luas ya, sak sungai Siak kurang lebar dikit, itu Laut Merah. Dipukul pakai tongkatnya Nabi Musa, jedet, terbelah jadi jalan. Nabi Muhammad juga bisa, nggak usah pakai tongkat, rembulan dibelah pakai ujung jari telunjuk, seret, the cigar. Kanjeng Nabi di bumi, bulan berapa juta kilometer jaraknya, dibelah pakai telunjuk, seret, sigar, terbelah. Ayo hebat mana? Halo? Ya Allah, gak nyaut nih. Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh, kendaraannya angin, wus, sampai tempat. Rasulullah kendaraannya lebih cepat, apa? Buruk. Ayo, hebat mana? Nabi Musa bisa omong-omongan sama Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa dijuluki Kalimullah, diajak omong-omong sama Allah. Nabi Muhammad gak cuma omong-omongan karo Gusti Allah, nyang-nyangan. Ayo tambah leko. Isra Mi'raj kan nyang-nyangan sholat. Betul?
Wis to gak ngerti ya wis jawab apa betul urusannya ben cepet. Aslinya diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali, ditawar sama Nabi akhirnya kena 5. Coba tawarannya itu nah apa ya Allah ya Karim nawaknya ini bentuknya apa menawakan 50 nawaknya cara Indonesia ini apa menawarkan jadi menawarkan 50 ditawar kena 5. Coba misalnya beli barang ya beli barang nawakne leh towo 50 juta dinyang kena 5 juta. Hebat Rasulullah, tukang ngenyang paling ampuh. Rasulullah negosiator ulung, tukang kopi paling hebat. Coba 50 ditawar kena 5. Coba makanya kalau ada ibu-ibu bandar pedagang ini ya di pasar kok pinter lah ngenyang, pandai nawar, pinter ngenyang dermimil, jelas itu dapat barokahnya Isra Mi'raj itu. Ada nggak orang yang pinter nawar? Ada, biasanya orangnya cerewet. Sekarang orangnya datang kok pakai kerudung warna hitam. Lah kalau nggak nawar ya nggak pantas. Wanita itu kalau nggak cerewet nggak pantas. Perempuan itu kalau nggak cerewet nggak pantas. Makanya perempuan pinter nawar ya karena cerewet, teliti banget. Karena teliti itu loh bro. Gak teliti gimana? Mau beli jeruk setengah kilo itu, jeruk rong keranjang dipenyeti siji-siji. Oh mau beli setengah kilo jeruk 2 keranjang itu dipenyeti siji-siji sampai bonyot kabeh. Jare bakule sida tuku pora mbak? Ya tuku bu, tapi ya milih sing apik kok nang jeruke basa. Milih ya milih mbak, tapi aja dipenyeti. Asline ora basa ya gara-gara mbok penyeti kuwi dadi basa. Akhirnya terus karo menyeti kuwi nawar, ngeten iki sekilo pinten bu? Berapa 1 kilonya? 20.000 mbak. Mahal banget, larange 20.000, jeruk saupil-upil 20.000. Bakule marah toh, mbak rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk. Susah ya ngadepi orang yang terlalu sayang itu. Aku tuh serba salah. Terus aku harus gimana dong ngadepin kamu? Halo? Halo? Lagi misalnya ada yang hebat, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad bisa. Loh, kayak gak percaya modelnya, belum ada ya kiai yang pernah cerita itu. Oh berarti saya pengalaman aku. Mulane larang. Dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, kenal kitab itu? Gak kira kenal. Potonganmu itu karya Abul Abbas Ibnu Ajibah, termasuk yang nulis kitab Al-Futuhat Al-Qudsiyah li Syarhi Mandzumatil Ajrumiyah. Kenal? Ora kenal ya wis. Itu ada disebutkan ada seorang sahabat yang dulu waktu jahiliyah, waktu masih kafir, dia pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang masih berumur 2 tahun. Begitu masuk Islam, dia nyesel, dia sedih. Setiap ingat peristiwa itu, dia selalu menangis. Hidupnya gak tenang, ibadahnya gak tenang. Menghadap ke Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah,
meskipun saya sudah Islam, tapi hati saya nggak tenang, ibadah saya nggak tenang. Emang kenapa? Kata Nabi, setiap saya teringat saya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan saya yang waktu itu masih berumur 2 tahun. Saya gelisah ya Rasulullah, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Itu yang bikin saya nggak tenang. Minta tolong ya Rasulullah, tolong hidupkan kembali anak perempuan saya untuk saya rawat sebaik-baiknya sebagai penebus kesalahan dan dosa-dosa saya. Terus Nabi berkata, kamu ingat anak perempuan kamu itu dikubur di mana? Ingat ya Rasulullah. Ayo aku antar aku ke kubur anakmu. Nggih, berangkat. Nah, sampai di kuburan anak perempuan tadi, dari atas kuburan Nabi memanggil, ya fulana. Dok, jawab, dalam. Coba sampean mesti mencolot Melayu. Dipanggil sama Nabi, ya fulana, labbaik, dalam. Aturidina an aruddaki ila abawaiki. Kamu mau nggak tak hidupkan lagi biiznillah, tak kembalikan ke orang tua kamu. Ini ayah kamu nyesel, ayah kamu merasa bersalah, merasa berdosa, hidupnya nggak tenang gara-gara dulu membunuh kamu, mengubur kamu hidup-hidup. Kamu mau nggak tak kembalikan ke ayah kamu? Dia jawab, la ya Rasulullah. Wallah la. Enggak ya Rasulullah, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. La hajatani fi abawayya. Aku udah nggak butuh orang tua saya. Aku nggak butuh orang tuaku, aku nggak butuh bapakku. Kalau bapakku nyesel, merasa sedih, merasa bersalah, ya bapak suruh nyusul ke sini. Anak cerdas. Laqad wajadtu ma 'indallahi khairam mimma wajadtu minhuma. Sungguh aku telah mendapatkan kenikmatan, keindahan yang jauh lebih bagus, lebih mulia daripada apa yang aku dapat dari orang tuaku. Enggak ya Rasulullah, saya enggak mau. Ayo. Jadi Rasulullah bisa berdialog dalam forum ketuhanan, bisa berdialog dalam forum alam barzakh. Makanya Bapak Ibu, encik, tuan, puan, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik ri gitu bles. Encik-encik sini cantik-cantik nian, tapi rembes. Kalau lewat kuburan diperintah ulul salam, idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Kalau kalian jalan melewati kuburan, sampaikan salam kepada penduduk kubur itu. Mengucapkan salam sekaligus mendoakan. Halo, halo. Para sahabat bertanya, hal hum yasma'un wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar salam kita? Apakah mereka menjawab salam kita ya Rasulullah? Naam, hum yasma'un wa hum yujibun. Ya, mereka semua mendengar. Ya, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasma'un, tetapi kalian tidak mendengar. Andaikan kalian mendengar, masih nyari dalil, masih nyari dalil. Kalau mendoakan orang yang mati itu sampai, masih mau bantah orang udah mati, ya udah didoain percuma, disedekain percuma, dibatalkan haji nggak mungkin nyampe. Itu orang ngopinya kurang jauh, kurang kental, suruh ngaji lagi. Misalnya mendoakan orang yang sudah meninggal nggak nyampe, nggak ada perintah sholat jenazah. Sholat jenazah itu tujuannya mendoakan. Makanya selesai takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ampuni kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, sayangilah dia, berikan rahmatmu, kasih sayangmu kepadanya. Mendoakan, itu yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Lah iya, andaikan nggak sampai, nggak ada perintah sholat jenazah, mati gelundung nih diuruki. Nyatanya ada perintah sholat jenazah, andaikan nggak nyampe, lewat kuburan nggak diperintah uluk salam. Rungokno, ngaji to ngaji, apa-apa syirik, apa-apa bid'ah, ndasmu ya bid'ah. Di zaman Kanjeng Nabi orang yang ndasmu kok.
anyel lah. Halo, untumu barang yo bid'ah. Lewat kuburan uluk salam, mereka mendengar dan mereka menjawab. Sampean lewat kuburan uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun, dan seterusnya. Itu mereka mendengar, mereka menjawab. Jadi kalau ada orang lewat kuburan uluk salam, mereka senang, marhaba marhaba marhaba, salaman wahtiraman, marhaba marhaba marhaba, salaman wahtiraman, selamat datang, selamat jalan, semoga dan semoga engkau selalu selamat dan mulia. Kita balik didoakan selamat dan diberi kemuliaan. Tapi lewat kuburan kau nggak ulul salam, mereka marah dan mereka berkata, waihakum 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 fantadiru sa'adakum, celaka kamu, asem kamu. Lewat kuburan nggak mau salam, nggak mau doain kita, fantadiru sa'adakum, awas, tunggu kalau udah nyusul di sini. Ngancam mereka, tenono lewat nyusul mereka. Makanya saya itu kalau lewat kuburan selalu saya usahakan untuk salam, dan hampir tiap hari saya lewat kuburan, termasuk tadi mau kesini kan juga lewat kuburan. Saya selalu usahakan untuk salam, itu perintah Rasulullah. Lewat kuburan, assalamualaikum. Lewat kuburan, assalamualaikum. Tiap hari hampir 3-4 saya lewat kuburan. Lo kan pekerjaan saya wiritan, wirawiri turut ratan. Nah, seluruh wilayah di Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya sabah. Bos tahu tak sobo itu. Lo kan yang sering ketemu kuburan saya. Tiap hari kadang 2 kali 3 kali ketemu kuburan, tetap saya uluk salam, tapi yuk singkat, Bu. Assalamualaikum. Kenapa kok singkat? Ya kan kendaraan saya kenceng, melakukannya kan banter. Boleh tak lengkapi, misalnya mereka belum jawab assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah, terus jenazahnya ngetut nih aku harap jawabi, gak repot. Makanya tak singkat, assalamualaikum. Ayo lewat kuburan, assalamualaikum. Lewat kuburan, assalamualaikum. Gitu loh. Pernah ini ada kejadian lucu. Saya pas pulang dari mana gitu ya, itu tidur di mobil, kan tidur ya capek. Terus ada jalan rusak, gerunjal, bangun aku. Begitu ngelihat dari kaca jendela mobil itu ada patok kuburan. Aku karo gayer-gayer, assalamualaikum. Lewat bus, sopir saya ngomong, maaf bah, ngapunten bah, niku wau kuburan Cina. Lah, kuburan Cina. Aku ya wis kadung. Masa aku arep ora sida. Wis kadung assalamualaikum. Jare sopir, ngoten niku jawab napa mboten, Bang? Yo jawab. Haya. Waalaikumsalam. Ha. Kadung. Iya. Lah, duh sayang waktunya udah nggak memadai lagi. Bener, ini tadi saya mestinya datangnya udah jam, maksud saya kan ngajinya biar maksimal, 2:30 saya naik. Saya 2:30 udah datang, ternyata nggak langsung dinaikin panggung. Saya pengen ngajinya 2 jam tadi mobilnya. Lewong aku kawit lagi assalamualaikum. Ya udah sambutannya yo kakek. Ya udah, salahnya panitia. Kalau ngajinya kurang ya salahnya panitia. Ini artinya suruh ngundang lagi. Intinya jamaah sekalian, bahwa kita diperintah untuk mencontoh Nabi. Apa yang dicontohkan Nabi itu sesuai dengan petunjuk dari Allah yang mengantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang baik dan benar menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Insya Allah ini tak ungkap nanti malam saja. Nanti malam saya juga masih di Siak, tepatnya di Kecamatan Dayun. Mungkin yang ada waktu boleh datang kok. Kalau emang kangen sama aku nggak apa-apa kok. Tak tunggu ya nanti malam ya. Insya Allah nanti kita sambung materinya. Semoga
apa yang saya sampaikan ini mampu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Apanya yang harus kita contoh? Yang utama adalah akhlaknya, karena Rasulullah diutus li utammima makarimal akhlak. Nilai kita itu dari akhlaknya, bukan dari wajah. Bukan dari wajahmu yang ganteng pak, bukan dari wajahmu yang ayu kemrusu keboy semlohai imut yahud, bodimu yang bahenol menol sengok kembelen kemontok kementek kementek molek kinyis mingis mentong ngobrol bahenol denok debleng bu. Bukan pula dari nasab keturunanmu, bukan pula dari pangkat jabatan dan kedudukanmu, bukan pula dari kekayaanmu, bukan. Lah umumnya manusia kan menghormati orang dari kekayaannya. Kalau ada orang kaya dihormati, orang miskin diremeh-remehkan. Di situ apa juga gitu? Di sini apa seperti itu? Allah. Nah, ana wong sugih dihormati, walaupun datangnya belakangan ya ditaruh di tempat yang tekone keri yo manggon dhuwur nang kono kene padahal tekone keri. Wong melarat tekon disi yo dongsong nang kono kae. Nek geloro yo kecemplung kali kae. Padahal wong melarat iki ora usah didongsongno lho dongsong dhewe. Ngene mbek panitia sik didongsong-dongsongno. Nilaimu dari akhlakmu, dari iman takwamu. Sorry ya kalau sapi nilainya dari dagingnya, semakin gemuk semakin banyak dagingnya, semakin tinggi nilainya, semakin mahal harganya. Sapi kuwi semakin lemu semakin lara. Sing lemu lunggune langsung miring ngene. Kenapa sih kalau lemu kenapa? Emang kalau miring terus berubah jadi langsing? Yang tetap lemu. Kayaknya perempuan itu kalau dibilang lemu itu paling anti ya. Kenapa sih? Eneng bahas lemu langsung lungguhe miring. Makanya wong lemu nek foto bareng gak mungkin wani manggon tengah. Mesti manggone pinggir. Kan nek pinggir iso miring. Lek gak ngono pinggir sebelah kiri kan. Wong lemu manggon tengah, jebablas sak gapura kecamatan. Ya kalau sapi nilainya dari dagingnya. Apa semua binatang dinilai dari dagingnya? Enggak. Apa kabeh kewan nilainya teko daging, teko lemune? Mboten. Nyatane ana manuk. Kok manuke sapa? Manuke bapakmu. Manuk kecil, ungkil-ungkil, dagingnya dikit banget. Manuk sing duwe lari loh punya sayap, manuk sing duwe suwiwi, dagingnya sedikit banget, tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi yang gemuk. Burung murai itu kalau menang juara, kalau juara lomba, miliaran harganya. Karena burung dinilai dari suaranya, sapi dinilai dari dagingnya, burung dinilai dari suaranya. Lah kalau warga Bandar Pedada dinilai dari lemunya, ya kono saingan karo sapi kono. Dari akhlaknya, dari iman dan takwanya, paham? Ya udah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Cuci tangan pakai sabun. Cukup sekian, matur suwun. Terakhir, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Tentu banyak khilaf, banyak salah di sana sini. Semoga kok kayaknya berat banget ibu ya. Mungkin ada yang mau merhatiin aku dulu, silahkan. Daripada nanti nyesel, pandang sepuas-puasnya. Silahkan nikmati wajahku. Semoga bisa terbawa dalam mimpi indahmu.
Aku juga akan menyempatkan waktu untuk menyawang raimu agar aku kenang. Siapa tahu kita ketemu di lain waktu, saling bertegur sapa, saling mendoakan. Mudah-mudahan maslahah, manfaah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat